Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang EOQ, Economic Order Quantity. Biasanya ada di dalam kajian manajemen persediaan atau manajemen inventory. Konsep EOQ sendiri pertama kali ditemukan itu 1915 oleh Ford and Harris di Westinghouse. Tapi pada saat yang bersamaan juga ada konsep yang sama ditemukan oleh R.H. Wilson yang dikenal sebagai Wilson-Lot Size Formula. Nah, konsep EOQ ini banyak dipergunakan di industri. Misalkan industri pengolahan atau industri yang membuat sepatu. Nike misalkan. Otomatis industri ini harus berhubungan dengan supplier karet. Karena bahan sepatu karet. Nah, pada saat industri tersebut memesan karet dari supplier, tentunya harus ada strategi. Jangan sampai pemesanan karet itu terlalu banyak atau terlalu sedikit. Karena dua-duanya ada konsekuensinya. Kalau dia memesan karet terlalu sedikit, dampaknya adalah pada saat produksi sedang run, tiba-tiba di tengah jalan kekurangan bahan baku. Sehingga untuk memesan kembali butuh waktu. Nah, sehingga dampaknya adalah proses telat atau terlambat untuk selesai. Itu kalau pemesanan terlalu sedikit. Tapi kalau misalkan pemesanan terlalu banyak, otomatis inventory cost-nya tinggi atau ongkos penyimpanan bahan bakunya itu akan menjadi lebih besar. Oleh sebab itu, manajemen perlu mempertimbangkan kira-kira berapa sih pemesanan yang pas, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Inilah yang disebut dengan EOQ, Economic Order Quantity. Sebenarnya formulasi EOQ itu adalah sederhana. EOQ sering juga disebut dengan Q dari quantity. Ya, formulasinya adalah akar 2AD dibagi dengan H. Itu rumus umumnya. Di sini A itu adalah ongkos pesan. Ya, berapa sih ongkos yang kita keluarkan pada saat kita memesan bahan baku? Untuk sepatu, misalkan pemesanan karet. Kemudian D, demand-nya berapa? Jadi bahan baku tersebut untuk memenuhi berapa unit atau berapa ribu unit sepatu yang akan kita buat. Kemudian H, ongkos simpan. Jadi akar dari 2 dikali ongkos pesan, dikali demand, dibagi dengan ongkos simpan. Di sini kita juga bisa menemukan total cost. Total cost-nya itu adalah akar 2ADH. 2 kali ongkos pesan, dikali demand, dikali ongkos simpan. Kita akan mencoba untuk latihan soal. Misalnya ada sebuah soal. Diketahui ada perusahaan pabrik sepatu setiap tahun memproduksi 3.000 unit sepatu. Nah, berarti D-nya itu sama dengan 3.000 unit. Kemudian, di mana ongkos pesannya? Nah, misalkan ongkos pesannya itu Rp10.000. Ya, misalkan Rp10.000. Kemudian, diketahui berikutnya, ongkos simpan itu sekitar 1.500 unit. Ya, 1.500. Nah, ongkos simpan itu H. Itu sama dengan Rp 1.500 per unit per tahun. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, tentukan jumlah pemesanan yang optimal, total cost, dan kapan dilakukan pemesanan barang tersebut. Nah, berarti tentukan jumlah pemesanan yang optimal. Ya. Berapakah Q-nya? Kemudian berapakah total cost-nya? Ya. Nah, untuk menjawab soal yang pertama, tentunya gampang. Tinggal dimasukkan saja Q-nya itu. Berarti Q atau economic order quantity-nya itu sama dengan akar dari 2 ongkos pesan 10.000. Oh, dikali 10.000 dikali berapa demand-nya? 3.000. Oh, dikali 3.000. Demand-nya 3.000. Kemudian dibagi ongkos simpan 1.500. Ongkos simpannya adalah 1.500. Kemudian diakarkan.
Nah, maka akan didapat 200 unit. 200 unit. Jadi kesimpulannya adalah apabila kita memesan bahan baku, itu yang kita pesan sekali pesan itu adalah 200 unit. Jangan terlalu berlebih, jangan pula kurang. Jadi yang pas itu adalah 200 unit. Kita lanjutkan dengan total cost-nya. Ya, total cost-nya itu sama dengan akar dari 2 ADH. Ya. Itu sama dengan akar dari 2 dikali ongkos pesan 10.000 dikali demand 3.000, ya, 3.000 dikali ongkos simpan 1.500, gitu ya. Jadi 2 dikali 10.000 dikali 3.000 dikali 1.500. Kemudian diakarkan. Maka total cost-nya adalah 300.000 rupiah. Ya. Berarti total cost-nya adalah Rp 300.000 rupiah. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan yang kedua. Kemudian, pertanyaan ketiga, kapan dilakukan pemesanan barang? Kalau sekiranya ada pertanyaan, kapan kita lakukan pemesanan barang? Misalkan satu tahun itu misalkan ada 300 hari. Berarti kita harus menentukan T dulu di sini. T itu formulasinya sama dengan Q0 dibagi dengan D. Nah, kalau misalkan ditanya ya, T itu sama dengan Q0 dibagi dengan D. QO itu adalah EOQ tadi. Berapakah EOQ-nya? EOQ-nya kita tahu 200 unit. Oh, 200 unit. Dibagi dengan D. Demand-nya 3.000. Oh, berarti 3.000. Itu kalau misalkan kita perkecil, itu sama dengan 1/15. Ya. T-nya di sini adalah menentukan waktu. 1/15 tahun. Gitu. Lalu pertanyaannya, berapakah 1/15 tahun itu? Kalau misalkan setahun, misalkan ada 300 hari, berarti kan 1/15 dikali 300. Ya. Berarti kalau 1/15 dikali 300. Ya. 300 dibagi 15, itu hasilnya adalah 20 hari. 20 hari. Nah, jadi 20 hari. Ya. Jadi pemesanan dilakukan setiap 20 hari. Nah, inilah contoh soal dari economic order quantity. Jadi dari soal ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa perusahaan tersebut pada saat dia kehabisan bahan baku, itu jumlah pesanan bahan baku yang optimal itu adalah 200 unit. Jadi dia harus pesan 200 unit. Jangan lebih, jangan kurang. Dengan konsekuensi yang tadi. Berapakah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan? Total cost-nya adalah 300.000. Ya. Lalu, berapa lama sekali sih perusahaan harus melakukan pemesanan? Perusahaan harus melakukan pemesanan setiap 20 hari. Saya akan menjelaskan tentang ada grafik yang berhubungan dengan EOQ. Grafik ini biasanya sumbu X, kemudian di sini sumbu Y. Sumbu X itu menunjukkan waktu. Ya, jadi kalau misalkan 1 minggu, 2 minggu, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, dan begitu seterusnya. T, bisa hari, ya. Kemudian quantity ini menunjukkan jumlah bahan baku yang kita pesan, ya. Bisa mulai 1 unit, 2 unit, 3 unit, begitu seterusnya sampai 200 unit. Nah, siklus dari persediaan itu seperti ini. Pada saat kita pesan, gudang akan penuh. Lalu yang ada di gudang kita pakai pelan-pelan habis, pesan lagi. Sama
pabrik dipakai, pelan-pelan habis, kemudian kita pesan lagi. Pelan-pelan, lama-lama habis. Nah, jadi siklusnya seperti itu. Jadi titik ini adalah titik di mana pemesanan. Di sini ada standarnya. Jangan lebih dari ini, tergantung pabrik, karena tergantung kapasitas gudang. Ada gudang yang mampu menampung 10.000 karet misalkan. Ya otomatis jangan melewati ini. Nah, ini titiknya. Nah, tadi kita bercerita tentang berapa hari kita memesan. Katanya pemesanan itu setiap 20 hari. Nah, otomatis kita harus lakukan pemesanan setiap 20 hari di sini. Ya. Nah, tapi ingat, pada saat proses pemesanan itu ada yang namanya lead time. Ya. Jadi pada saat, jangan kita pesan pada saat 0. Karena apa? Kalau pada saat kita pesan pada saat 0, otomatis produksi akan berhenti karena menunggu bahan pesanan itu untuk sampai ke pabrik. Kalau bisa, ada lead time di sini. Jadi sebelum 0 kita pesan di sini. Nah, di sini ada titik R namanya, reorder, pemesanan kembali. Jadi jangan sampai 0. Nah, jadi di sini juga ada pemesanan kembali, di sini juga ada pemesanan kembali. Ini tabel yang biasanya dikenal kalau kita ingin menggunakan formulasi dari economic order quantity. Tetapi ada juga orang yang menuliskan formulasi EOQ seperti ini. Sebenarnya sama saja sih. Economic order quantity ini akar dari 2. Nah, 4,36 ini adalah ongkos pesan. Ya, ongkos pesan. Kemudian dikali daily usage. Berapa sih yang kita pakai bahan baku per hari? Nah, kemudian bisa juga dikalikan 365. Ini dalam kalkulasi 1 tahun. Ya, karena dianggap bahwa 1 tahun itu adalah 365 hari. Nah, dibagi dengan unit cost. Ya. Nah, kalau tadi itu kan langsung berapa sih total ongkos simpan. Tapi bisa juga kalau misalkan ongkos untuk menyimpan 1 unit sekian. Nah, berarti kalau misalkan 28 unit itu dikalikan saja berapa ongkosnya. Jadi ada yang menotalkan seperti itu, ada juga yang harus kita kalikan. Nah, tergantung dari kebutuhan jawaban dari soal tersebut. Ada juga formulasi yang mengajarkan kita tentang maksimum delay. Delay itu keterlambatan proses pengiriman. Jadi kalau misalkan kita memesan karet dari supplier, waktu daripada saat kita pesan sampai karet tersebut sampai ke pabrik kita, itu yang disebutkan lead time itu tadi. Lead time itu tadi. Makanya kalau bisa, kita pesan jangan sampai pas stok itu 0. Nanti akan menghentikan proses produksi. Otomatis kita harus pesan sebelumnya, sebelum dia mencapai titik 0. Nah, ada formulasi yang namanya delivery delay. Ya, keterlambatan pada saat proses pengiriman. Formulasinya itu apa? Maksimum lead time. Jadi lead time ini, waktu dari mulai kita pesan sampai kita terima di pabrik, dikurangi rata-rata lead time. Ya, rata-rata lead time. Ini dibagi dengan average lead time. Jadi berapa sih lead time yang maksimum dikurangi rata-rata lead time-nya dibagi dengan rata-rata lead time proses delivery tersebut. Itulah yang disebut dengan delivery delay. Terakhir ada yang disebut dengan order point, titik di mana kita melakukan pemesanan. Itu formulasinya adalah usage, penggunaan, berapa yang kita gunakan, misalkan 3.000 unit ya untuk karet, dikali dengan average lead time. Average lead time itu rata-rata dari lead time, dari proses pemesanan sampai barang tersebut sampai di pabrik kita, ditambah safety allowance. Nah, biasanya kalau kita memesan 100, takut-takut dari 100 itu ada yang cacat, kita kasih safety, misalkan 10. Jadi kita pesan 110. Jadi kalau ada yang cacat, kita ambil dari 10 safety allowance. Demikian economic order quantity. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.